Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Para oma dan opa, ibu bapa, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Anggota KOR sehat ya? Puji Tuhan. Semua sudah dapat abu pada hari Rabu. Ada yang belum? Oh, kayaknya ada yang belum. Bapak Ibu sudah nonton film Kuasa Gelap yang sangat Katolik itu. Kalau Bapak Ibu hanya mendengar dari namanya
kuasa gelap, kemudian kalau melihat posternya itu menakutkan. Tetapi di situ kalau hasil refleksi saya menggambarkan kepada kita, pertama, iblis bisa masuk dan kemudian menguasai seseorang karena ada luka batin yang tidak terselesaikan akibat masalah keluarga. Ya, akibat masalah keluarga. Percecokan, kemudian keributan yang terjadi antara suami dan istri yang seringkali terjadi di dalam rumah tangga. Itu menimbulkan luka batin yang mendalam untuk seorang anak dan kemudian tidak terselesaikan dengan baik, maka ada rongga, ada kekosongan dalam iman, dalam hati dan hidupnya, kemudian iblis masuk menguasai si anak itu. Di situ, maka di situ mau digambarkan juga kepada kita bahwa iblis itu cemburu melihat manusia karena manusia lebih dikasihi Tuhan dengan sungguh luar biasa. Iblis cemburu kalau suami istri itu rukun dan baik-baik saja. Bagaimana caranya iblis masuk untuk menghancurkan itu. Kemudian kalau Bapak Ibu masih ingat, ketika Hawa dan Adam dicobai iblis, iblis menawarkan apa kepada Hawa waktu itu? Baca kitab suci tidak? Jika engkau makan buah ini, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Kenyataannya Adam dan Hawa sama seperti Allah atau anggota kor Adam dan Hawa sama seperti Allah atau menderita? Iblis itu pintar. Dalam film Kuasa Gelap diingatkan kepada kita, iblis menggunakan dosa masa lalu yang tidak diselesaikan untuk menghancurkan manusia. Maka gereja menyediakan ada sakramen tobat, pengakuan dosa. Tetapi ada yang bilang langsung saja kepada Tuhan. Tidak perlu ke Romo, nanti Romonya ingat dosa saya. Emang Romonya kurang kerjaan, ingat dosa umat aja. Ingat ketika Yesus bangkit, menampakkan diri kepada para rasul, dia memberikan kuasa kepada mereka. Ketika kamu mengatakan dosa orang diampuni, dosanya diampuni. Dosanya tetap ada, maka dosa tetap ada. Itu yang diwariskan kepada Petrus, kepada para paus, paus wariskan kepada uskup, uskup wariskan kepada imam, dengan kuasa untuk membebaskan manusia dari dosa. Maka jangan takut. Romonya tidak mungkin ingat dosa yang dilakukan. Yang mengaku dosa kan banyak. Ya, apalagi yang datang baru satu kata, air matanya sudah 1 liter. Mana Romo mau ingat dosanya atau mau ingat penderitaan yang dialami? Maka hari ini iblis mencoba Yesus. Kalau saya merefleksikan Injil hari ini, iblis bodoh ya. Semua itu milik Yesus, maka dia datang menawarkan lagi kepada Yesus. Tetapi itulah cara iblis untuk menguasai manusia. Iblis menawarkan sesuatu yang sangat menggiurkan. Kalau manusia terlena, manusia jatuh. Dalam hubungan suami istri, iblis datang dalam bentuk orang-orang lain. Dengan dandanan yang sangat menarik, dengan tampilan jas yang menarik. Itulah cara iblis menggoda pasangan suami istri. Kalau jatuh dan terlena, selamat datang di dunia penderitaan. Tapi kalau bertahan, selamat berbahagia. Yesus bertahan. Maka di bagian akhir Injil tadi, setelah iblis tidak berhasil mengalahkan Yesus, iblis mundur menunggu saat yang tepat. Maka kalau kita ingat ketika Yesus berdoa, bergulat di Taman Getsemani, dia balik melihat para murid tidur. Yesus bilang apa? Tidakkah kamu berjaga-jaga sambil berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan? Maka lewat ketiga bacaan suci hari ini, Tuhan peduli pada keselamatan kita dan kita harus menanggapi perhatian Tuhan dengan cara bertobat.
Ya, tobat selama 40 hari dan selama kita masih bernapas. Kalau dalam aturan yang Bapak Uskup sampaikan kepada kita waktu surat gembala, orang Katolik itu kalau boleh berpantang berpuasa setiap hari Jumat sepanjang tahun. Tetapi kalau tidak mampu selama 40 hari, mari kita memperbaiki diri kita. Kita berjuang untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan supaya jangan ada celah untuk iblis. Apalagi iblis zaman sekarang lebih canggih. Kalau perjanjian lama, iblis ular, mungkin iblis yang agak kuno. Iblis zaman sekarang lebih canggih. Iblis muncul di TikTok, iblis muncul di Instagram, iblis muncul di Facebook, iblis muncul di WhatsApp dan lain sebagainya. Maka harus pandai. Teknologi makin canggih, iblis lebih canggih. Maka iman harus melebihi teknologi dan kuasa dunia lainnya. Mari kita berjuang. Semoga di masa Prapaskah ini kita mampu menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan, kemudian menjaga relasi dengan Tuhan, sesama, alam semesta, dan bahkan diri sendiri. Semoga.